Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah summa alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah terjadinya zihar. Kemudian kita juga telah membahas tentang hukum zihar. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang kafarat zihar. Artinya kita akan melanjutkan firman Allah di dalam surat Al-Mujadalah ayat 3 dan ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 3. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan walladzina yudhahiruna min nisa'ihim, dan orang-orang yang menzihar istrinya, summa ya'uduna lima qalu, kemudian mereka ya'uduna lima qalu. Apa yang dimaksud dengan ya'udun? Ada beberapa pendapat terkait hal ini. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait makna dari kata aud ini. Misalnya pendapatnya Imam Abu Hanifah, ia menyatakan bahwa makna kata ya'udun dalam ayat ini adalah keinginan atau tekad untuk menggauli istri, seperti terjemahan yang tadi saya bacakan. Kemudian terdapat juga sebuah riwayat dari Imam Malik bahwa bila seseorang bermaksud untuk menggauli istri yang ia telah zihar, maka maksud itu atau azam itu disebut dengan aud atau ya'udun. Namun bila ia tidak bermaksud untuk menggaulinya, maka itu tidak disebut sebagai aud atau tidak disebut sebagai ya'udun. Kemudian pendapat yang kedua, ini adalah juga pendapat Imam Malik. Imam Malik menjelaskan bahwa maksud dari ya'udun atau aud ini adalah mempertahankannya, dalam arti seorang suami yang telah menzihar istrinya tidak segera menceraikannya setelah mengucapkan kalimat zihar. Ini adalah riwayat kedua pendapat Imam Malik. Kemudian yang ketiga mengatakan bahwa maksud dari ya'udun atau aud ini adalah keinginan untuk menggauli sekaligus keinginan untuk menahan istrinya, dalam arti tidak menceraikannya setelah menziharnya. Ini juga merupakan pendapat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Imam Malik mengatakan bahwa bila seorang laki-laki mengucapkan zihar kepada istrinya, maka secara bersamaan ia dapat memilih dua hal. Pertama, bila ia menginginkan untuk menggauli istrinya kembali, maka wajib baginya untuk menunaikan kafarat zihar. Yang kedua, bila ia ingin meneruskannya menjadi perceraian, maka kafarat tidak wajib baginya. Artinya saat ia menceraikan istrinya setelah ia menziharnya, maka ia tidak lagi wajib membayar kafarat zihar. Bila suami ingin menikahi kembali istrinya setelah perceraian, maka wajib bagi suami untuk menunaikan kafarat setelah akad nikah sebelum menggauli istrinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ada pendapat lain dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ya'udun atau aud adalah menahan atau tetap mempertahankan istri meskipun mampu untuk menceraikannya. Sesungguhnya saat suami mengucapkan zihar kepada istrinya, maka saat itu ia telah mengharamkan istrinya untuk dirinya. Apabila zihar itu diteruskan dengan talak, maka pengharaman istri dari zihar berubah dari maksud awal saat zihar. Akibatnya, ia tidak lagi wajib menunaikan kafarat. Namun, apabila suami menahan diri dari talak atau dari menceraikan istrinya, maka
ia tetap berada pada pengharaman akibat zihar dan ia wajib menunaikan kafarat zihar bila ia ingin menggauli istrinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pendapat yang kelima disampaikan oleh mazhab Al-Zahiri. Mazhab Al-Zahiri adalah mazhab yang dimotori oleh Bakir bin Al-Ashj, kemudian Abul Aliyah. Dan ini juga merupakan salah satu pendapat dari Abu Hanifah dan Al-Farra. Pendapat ini menyatakan bahwa kafarat baru wajib ditunaikan setelah seseorang mengulangi perbuatan ziharnya untuk yang kedua kalinya. Namun pendapat ini disanggah oleh banyak ulama. Bahkan Ibnu Arabi menyatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang keliru. Pendapat ini dipicu oleh pemahaman Bakir dan Dawud Al-Zahiri yang keliru. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang suami yang mendhihar istrinya dalam rangka membayar kafarat? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa opsi pertama untuk membayar kafarat adalah fatahriru raqabah, yakni membebaskan budak. Menurut Al-Qurtubi, ada sebuah kata yang dimahdhuf atau tidak ditampakkan dalam potongan ayat fatahriru raqabah, yakni kata alaihi, yang artinya wajib bagi suami. Kalau dibaca lengkap, fa'alaihi tahriru raqabah, maka wajib bagi suami untuk memerdekakan budak. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa budak yang dimaksud di sini adalah budak perempuan. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang disampaikan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i terkait kriteria budak ini? Imam Malik dan Imam Syafi'i memberikan kriteria khusus terkait budak yang dimerdekakan, yakni budak ini harus sehat, harus kuat, dan budak ini harus memiliki keimanan dan keislaman yang sempurna, seperti halnya budak yang dimerdekakan saat seseorang membayar kafarat pembunuhan. Berbeda dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa budak kafir atau budak mukatab dan sejenisnya itu sudah dianggap cukup untuk penunaian, itu sudah dianggap cukup untuk melaksanakan kafarat zihar. Budak mukatab artinya adalah budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya untuk menebus kemerdekaannya dengan cara diangsur. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian potongan ayat berikutnya, min qabli ayyatamassa. Kata tamassa seakar kata dengan kata massa. Mana awal dari kata massa atau tamassa adalah saling menyentuh. Namun maksud kata tamassa tentu saja bukan sekedar saling bersentuhan. Maksud kata itu adalah bersetubuh atau melakukan hubungan seksual. Sehingga seorang suami yang telah melakukan zihar atau mengucapkan kalimat zihar kepada istrinya, wajib baginya membebaskan budak sebelum ia diperkenankan menggauli istrinya. Min qabli ayyatamassa. Artinya ia wajib menunaikan kafarat opsi pertama, yakni memerdekakan budak sebelum ia menyentuh atau menggauli istrinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana apabila seorang suami yang mendhihar istrinya, kemudian ia keburu menggauli istrinya sebelum ia menunaikan kafarat? Maka dalam keadaan seperti ini, suami tersebut berdosa dan ia tetap wajib menunaikan kafarat. Bahkan Mujahid bin Jabir, atau yang dikenal dengan nama Mujahid, ia adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in, ia menyebutkan, dalam kasus seperti ini, suami berdosa dan ia tetap wajib membayar kafarat 2 kali. Namun Imam Abu Hanifah menyampaikan, apabila seorang suami yang mendhihar istrinya bermaksud menunaikan kafarat opsi ketiga, yakni memberi makan 60 orang miskin, maka ia boleh menggauli istrinya dulu, kemudian baru menunaikan kafaratnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa hukumnya seandainya suami melakukan foreplay, misalnya mencium istrinya, mencumbu istrinya, atau merangkul istrinya? Terkait hal ini, mayoritas ulama mengatakan bahwa mencium istri yang telah dizihar atau memegang istri yang telah dizihar, hukumnya tidak jadi masalah. Karena itu sebenarnya bukan makna dari kata tamassa, bukan makna dari kata yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di atas tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, namun demikian Imam Malik dan salah satu pendapat Imam Syafi'i menyatakan itu juga tidak boleh.
dilakukan oleh suami sebelum ia menunaikan kafaratnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Potongan ayat berikutnya berbunyi, "Dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir." Itu adalah hal yang diperintahkan Allah kepada kalian. Allah Maha mengetahui kafarat yang engkau tunaikan. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana seandainya apabila seorang suami yang telah melihara istrinya tidak memiliki budak, atau ia tidak memiliki harta setara dengan harga budak? Maka dalam keadaan seperti ini, seorang suami yang telah melihara istrinya diperkenankan untuk menunaikan puasa sebagai pengganti memerdekakan budak. Kemudian, bagaimana seandainya apabila seorang suami yang melihara istrinya memiliki budak, tetapi ia sangat membutuhkan budak tersebut, atau ia memiliki uang atau harta yang cukup untuk dibelikan budak, tetapi ia sangat butuh terhadap uang tersebut? Maka dalam keadaan seperti ini, seorang suami yang telah melihara istrinya juga diperkenankan untuk memilih opsi penunaian kafarat, yakni puasa. Demikian kata Imam Syafi'i. Namun Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa suami yang seperti ini kondisinya tetap wajib memerdekakan budak meskipun ia benar-benar membutuhkan budak tersebut, atau meskipun ia benar-benar membutuhkan harta yang cukup untuk dibelikan budak tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya kita bahas ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Wa tilka hududullah walil kafirina 'adzabun alim." Artinya, siapa yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki hamba sahaya atau budak, maka ia wajib melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Apabila ia tidak mampu, maka ia bisa memilih memberikan makan kepada 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa tilka hududullah, dan itulah ketentuan-ketentuan Allah. Walil kafirina adzabun alim. Orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, memberikan alternatif kepada suami yang telah melihara istrinya yang hendak menunaikan kafarat. Bila seorang suami tidak memiliki budak atau tidak memiliki harta yang cukup untuk dibelikan budak, misalnya seperti zaman sekarang ini kan sudah tidak ada budak. Lalu apa yang harus dilakukan oleh suami apabila ia ingin aud atau ingin menggauli istrinya? Maka mengacu kepada firman Allah tersebut, suami yang telah melihara istrinya dapat memilih melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut atau bersedekah memberi makan kepada orang-orang miskin sebanyak 60 orang. Apabila seorang suami memilih untuk melaksanakan puasa kafarat selama 2 bulan, teknisnya seperti apa? Terkait hal ini, maka kita bisa melihat firman Allah. Dalam firman Allah tersebut, Allah menyebutkan fasyamu syahraini mutatabi'aini. Artinya, seorang suami yang melihara istrinya, kemudian ia ingin aud atau ingin menggauli istrinya, maka ia wajib menunaikan kafarat, dan apabila ia memilih untuk melaksanakan puasa, maka puasanya harus dilaksanakan 2 bulan berturut-turut. Lalu bagaimana seandainya puasa suami ini terputus? Artinya puasa baru dapat 5 hari atau dapat 1 bulan, ternyata terputus. Terkait hal ini, maka kita harus melihat dulu sebabnya. Apabila terputusnya puasa suami ini bukan karena uzur, maka suami harus mengulang kembali puasanya. Namun apabila puasa ini terputus karena uzur, yakni uzur yang syar'i, maka suami tidak perlu mengulang kembali puasanya, ia cukup melanjutkan puasanya. Apa yang masuk kategori uzur syar'i ini? Yang masuk kategori uzur syar'i ini misalnya sakit, kemudian
sedang safar atau melakukan perjalanan. Nah, bila seorang suami sudah memulai puasa, misalnya sudah dapat 1 bulan, ternyata di pertengahan melaksanakan puasa kafarat dhihar ini sakit atau melakukan perjalanan, maka ia tidak perlu mengulang kembali puasanya dari awal. Ia cukup melanjutkan. Misalnya kalau sudah dapat 30, maka tinggal dilanjutkan puasa yang ke-31, ke-32, ke-34, dan ke-33, ke-34, dan seterusnya. Namun Abu Hanifah menyebutkan bahwa seseorang tetap wajib mengulang kembali puasanya, yakni puasa kafarat dhihar ini, bila puasanya terjeda, meskipun penyebab terjeda puasa itu adalah hal yang syar'i. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apakah seorang suami yang sedang melaksanakan kafarat dhihar dengan cara puasa boleh bersetubuh dengan istrinya yang telah dizihar pada malam hari? Terkait hal ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa bila suami menggauli istrinya di siang hari saat ia sedang melaksanakan puasa kafarat dhihar, maka penunaian puasa kafarat dhihar batal, sehingga ia harus mengulang kembali dari awal. Namun apabila suami menggauli istrinya yang telah dizihar di malam hari, maka hubungan suami istri itu tidak membatalkan pelaksanaan puasa dhihar. Artinya ia tinggal melanjutkan kembali. Namun demikian, Imam Malik dan Abu Hanifah menyatakan bahwa apabila seorang suami menggauli istrinya di malam hari padahal saat itu ia masih dalam proses melaksanakan kafarat dhihar dengan puasa, maka ia wajib mengulang kembali puasa kafarat dhiharnya dari awal. Baik siang ataupun malam, bagi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu tidak menjadi sesuatu yang meringankan suami, karena memang di dalam ayat tidak disebutkan keterangan siang atau malam. Ayat itu hanya menyebutkan min qabli ayyatamassa. Ayat 4 hanya menyebutkan min qabli ayyatamassa. Artinya sebelum keduanya berhubungan badan. Jadi apabila seorang suami ingin berhubungan badan baik siang ataupun malam, mengacu kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, maka ia harus menuntaskan dulu penunaian kafarat. Seandainya puasa berarti puasa, setelah tuntas kafaratnya, baru ia boleh melakukan hubungan seksual dengan istri yang telah ia dhihar. Kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana seandainya apabila suami yang mendhihar istrinya tidak mampu melaksanakan puasa kafarat selama 2 bulan berturut-turut? Maka ada alternatif berikutnya yang disebutkan Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 4 yang tadi saya bacakan. Allah berfirman, "Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina." Akan tetapi siapa yang tidak mampu, maka wajib baginya memberi makan 60 orang miskin. Ini adalah opsi ketiga. Kafarat pertama sebagaimana kita bahas tadi adalah memerdekakan budak, kemudian kafarat kedua adalah melaksanakan puasa 2 bulan secara berturut-turut, sedangkan opsi ketiga adalah memberikan makan sebanyak 60 orang miskin. Lalu apa saja keadaan yang bisa dikategorikan sebagai ketidakmampuan, atau apa saja keadaan yang ada di seseorang sehingga ia dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut? Termasuk dalam kategori tidak mampu di sini adalah orang yang sakit, yang kesembuhannya tidak bisa diharapkan. Misalnya orang yang sudah tua sekali, sudah pikun, tidak mungkin melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Ini juga masuk kategori tidak mampu. Nah, orang seperti ini diperkenankan untuk menunaikan kafarat dhihar, memilih yang ketiga, yakni memberikan makan 60 orang miskin. Kaum muslimin rahimakumullah. Permasalahan mungkin akan muncul. Misalnya, bagaimana seandainya apabila suami ini sakit, namun dia berpotensi untuk sembuh sakitnya, tapi hasrat seksualnya tidak mampu ia tahan. Libidonya sudah sangat menggebu-gebu, sementara tidak ada kepastian kapan dia akan sembuh. Dalam keadaan seperti ini, suami tersebut dapat memilih menunggu sembuh, kemudian ia segera melakukan puasa. Namun apabila suami tidak sanggup untuk menunggu penyaluran hasratnya,
hingga ia sembuh dan menunaikan puasa kafarat dhihar, maka ia dapat memilih memberi makan 60 orang miskin dengan makanan yang biasa ia makan. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa kualitas makanan yang diberikan oleh suami yang melihat istrinya tidak disebutkan secara eksplisit, seperti halnya kualitas makanan yang disebutkan saat orang menunaikan kafarat sumpah. Disebutkan dalam kafarat sumpah, min awsati ma tut'imun, yakni makanan yang biasa kalian makan. Dengan demikian, kualitas makanan yang diberikan kepada 60 orang miskin tidak diatur secara khusus. Yang paling penting, kata Al-Qurtubi, makanan itu bisa mengenyangkan. Ini adalah syarat utama. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu berapa yang didapat oleh orang-orang miskin? Lalu berapa setiap orang miskin mendapatkan bagian dari penunaian kafarat dhihar ini? Dalam mazhab Hanafi disebutkan bahwa setiap orang miskin akan menerima 2 mud Nabi Muhammad SAW. Dalam mazhab Maliki ada beberapa riwayat. Menurut riwayat Ibnu Hayyan, yang akan diterima setiap orang miskin adalah 1/3 mud. Sementara menurut riwayat Ibnu Wahab, yakni 2 mud. 2 mud Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang menyebutkan 1 mud 2/3. Ada pula yang menyatakan bahwa takaran tidak menjadi penentu. Yang menjadi penentu adalah apakah makanan itu mengenyangkan atau tidak. Kemudian dalam mazhab Syafi'i dan lainnya disebutkan bahwa setiap orang miskin berhak untuk mendapatkan 1 mud. Ada perbedaan terkait takaran ini, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana seandainya apabila seorang suami mutlak tidak mampu melaksanakan kafarat dhihar, membebaskan budak tidak mampu, puasa 2 bulan juga tidak mampu, kemudian memberikan makan kepada 60 orang miskin juga tidak mampu. Terkait pertanyaan ini, sangat menarik bila kita menyimak sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Khawlah, biarlah dia memerdekakan budak. Kemudian Khawlah berkata, ia tidak mampu. Yang dimaksud dengan dia di sini adalah Aus bin Samit, yakni suami Khawlah binti Tha'labah bin Malik. Khawlah berkata, ia tidak mampu. Lalu Nabi Muhammad SAW menyuruhnya puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian Khawlah pun berkata, ia sudah tua, jadi tidak akan mampu melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, jika begitu, maka biarkan dia memberi makan 60 orang miskin. Untuk ketiga kalinya, Khawlah berkata, ia tidak mampu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kalau begitu kita bantu sebagian. Kemudian Khawlah berkata, dari saya pun sebagian. Kaum muslimin rahimakumullah. Potongan ayat berikutnya adalah, dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semua penjelasan tentang pelaksanaan kafarat dhihar yang ketat adalah ujian keimanan dan ketaatan bagi orang beriman. Siapapun yang melaksanakannya dengan ikhlas, maka ia mampu membuktikan bahwa dirinya adalah orang beriman. Ia mampu membuktikan bahwa dia adalah orang yang muslim, orang yang Islam, orang yang menyerah dan menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian melaksanakannya. Itu juga menjadi pembuktian bahwa dia teguh menegakkan imannya. Dari sisi fungsi, penunaian kafarat dhihar diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan membuat seorang suami mampu mengontrol diri dan tidak gampang mengucapkan sesuatu atau melakukan perbuatan yang merugikan dirinya dan istrinya. Setiap individu harus mampu mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialami oleh Aus bin Samit dan Khawlah binti Tha'labah bin Malik ini, agar semua terjaga dari perkataan yang disebutkan sebagai perkataan yang mungkar dan perkataan yang zur atau palsu. Kaum muslimin rahimakumullah, potongan ayat berikutnya, wa tilka hududullah, itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Semua yang kita bahas mulai dari episode 1 tentang sejarah
zihar, kemudian tentang hukum zihar pada episode 2, dan tentang kafarat zihar yang kita bahas saat ini. Semua itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Itu adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk orang-orang yang beriman. Ketentuan dan hukum Allah ini jelas dan rinci. Maka sebagai orang beriman, kita harus menunaikannya. Walil kafirina adzabun alim. Bagi orang-orang kafir, azab yang pedih. Azab ini diperuntukkan kepada siapa? Azab ini diperuntukkan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengimani hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk manusia. Bila kita tautkan dengan potongan ayat sebelumnya yang berbunyi watilka hududullah, dan itu adalah ketentuan atau batas-batas Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat dipahami bahwa orang-orang kafir telah melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa batas itu? Batas itu adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang kafir telah melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Allah telah menghalalkan suatu perkara namun kemudian diharamkan oleh mereka. Misalnya dalam konsep rohbaniyah. Beberapa sahabat zaman dulu juga pernah melakukan kehidupan rohbaniyah secara terbatas. Misalnya saat Ramadan tiba, mereka mengharamkan istrinya dalam rangka supaya mendapatkan pahala yang luar biasa. Namun demikian, itu bukanlah ajaran Islam. Oleh karena itu, mari kita jalani kehidupan ini dengan berpedoman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berpegang teguh kepada batas-batas atau ketentuan-ketentuan serta hukum-hukum yang Allah tetapkan. Kesulitan pasti akan ada saat kita menghadapi kehidupan dengan berpedoman kepada tali Allah atau kepada hukum-hukum Allah. Namun kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan solusi bagi setiap kesulitan yang kita hadapi. Tidaklah ada suatu masalah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan solusi untuknya. Tidaklah suatu masalah itu menghadang kita kecuali sebenarnya Allah menyiapkan pangkat yang lebih tinggi kepada kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.